Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan meneruskan tentang pembuatan sinematik cutscene, cinematic mode. Di video sebelumnya ya, saya screen dulu nih. Di video sebelumnya kita sudah membuat cinematic cutscene untuk game menu. Jadi bentuknya sekali lagi untuk cinematic cutscene yang ada di dalam game menu ini jangan terlalu over pergerakan kameranya, pelan-pelan saja tapi kelihatannya agak elegan dan keren gitu. Sehingga begitu lihat main menu kayaknya oh ini bagus nih gitu. Kalau jedak-jeduk kayaknya kurang 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 elegan. Nah, ketika kita klik play ini kita akan masuk ke dalam cutscene eh, animasi ya, tapi ini bentuknya juga agak-agak sinematik jadi sudah mulai dimasukkan ceritanya. Biasanya kalau cutscene ini sebetulnya perlu dibahas juga bedanya cutscene sama cinematic movie. Nah, biasanya kalau yang cutscene atau di dalam game itu cutscene itu sebetulnya tidak dirender jadi video, tapi memang asli di dalam game, cuman dibuat skenario dan itu dirender masih dalam gamenya. Sementara kalau cinematic cutscene itu biasanya memang itu yang dirender jadi video. Kita samakan dulu untuk yang cutscene sama cinematic karena kalau mau bikin cutscene beneran di Unity itu hmm, ya agak ribet lah. Tapi nanti mungkin kalau ada waktu saya akan kasih lihat bagaimana membuat cutscene yang beneran cutscene di Unity ya tanpa kita render jadi video. Oke, kita sekarang sebentar ini masih ada bintang saya save dulu. Kita akan fokus ke dalam scene yang ini ya, scene yang cutscene cinematic di sini. Nah, mau nggak mau karena kita udah ngomongin cutscene, mau ngomongin cinematic cutscene movie, susah banget namanya. Kita harus lihat dulu teorinya ya. Di buku Jecil teman-teman, kalau kita lihat di bagian paling bawah nih ada, saya bikin namanya katalog ya, game premise. Nah, di sini ini sudah banyak beberapa contoh game premise. Jadi Anda boleh baca, saya sudah tulis ada berapa nih, ada sekitar 99. Oh, ini apa juga nih? Oke. Kita fokus ke game premise dulu dah. Game premise. Jadi game premise itu kita ambil nomor satu ya. Nomor satu. Nah, ini contoh game premise. Jadi seorang anak laki-laki, S-nya adalah subjek, berusaha mengalahkan, ini P-nya predikat kata kerja, seorang pengangkatan kegelapan, O yang membunuh kedua orang tuanya. K, keterangan. SPOK, ini berarti mirip dengan pelajaran bahasa Indonesia ketika Anda membuat sebuah kalimat. Seorang anak lelaki berusaha mengalahkan seorang pengangkat kegelapan yang membunuh kedua orang tuanya. Ini adalah film Harry Potter, teman-teman. Jadi, Harry Potter, bukunya Harry Potter, walaupun dia bukunya 7 jilid, filmnya ada hampir 8 film, ada stage-nya juga macam-macam, tapi semua itu bisa kita ringkas dalam satu kalimat. Ketika ada sebuah karya yang bisa diringkas di dalam satu kalimat, berarti itu karya yang bagus. Nah, semuanya harus bisa diringkas dalam satu kalimat. Kalau Anda mau bikin game, mau bikin aplikasi, tapi Anda nggak bisa merangkum dalam satu kalimat, pasti gimana jelek, jamin. Saya pengen bikin sebuah game, Pak. Jadi ceritanya tuh dia tuh adalah seseorang pahlawan yang titisan dari dewa. Kemudian dia berjalan, itu kelamaan, nggak bisa. Anda harus pastikan Anda bisa bikin game, aplikasi Anda, coba buat premis dalam satu kalimat. Berhasil bikin dalam satu kalimat, pasti gamenya bagus. Ya. Yang kedua, misalnya. Seorang anak lelaki berusaha menghancurkan sebuah cincin keramat di gunung terkutuk, Lord of the Ring. Terus, seorang anak lelaki mendapatkan tugas untuk mendapatkan pedang suci di suatu hutan belantara, King Arthur. Oke ya, banyak banget saya ambil dari berbagai berbagai film dicoba diringkas-ringkas menjadi sebuah kalimat-kalimat pendek. Nah, hubungan kalimat-kalimat pendek ini dengan cinematic cutscene yang mau kita buat, teman-teman, ini kan kita lagi ngomongin sebuah apa ya?
sebuah karya film dari awal sampai akhir. Jadi ketahuan endingnya kan. Kalau misalkan nomor satu aja, kita akan fokus di premis nomor satu nih. Berarti ini ada anak laki-laki ya sebagai protagonis. Kalau di dalam film berarti dia kamera akan nyorot ke si anak itu. Kemudian di akhir endingnya pasti kemungkinan nih. Kemungkinan si anak laki-laki ini akan berhasil mengalahkan si pangeran kegelapan kan gitu ya. Karena kan premisnya kan dia ingin mengalahkan pangeran kegelapan yang membunuh kedua orang tuanya. Jadi kemungkinan endingnya adalah ya dia berhasil membunuh pangeran kegelapan. Itu di dalam film kalau kita nonton di episode terakhir. Gimana kalau ini masuk ke dalam sebuah game dan filmnya baru muncul pada saat Anda baru klik play. Kan nggak mungkin tiba-tiba begitu baru klik play, langsung anak laki-lakinya mengalahkan pangeran kegelapan. Tamat dong gamenya. Kalau gamenya tamat, Anda ngapain ngeklik play kan? Tiba-tiba baru main udah tamat, susah. Main Genshin Impact kan, si apa tuh, salah satu dari karakternya, Lumine atau si Aether diculik. Begitu Anda klik play, udah ketemu, ya udah tamat gamenya berarti kan. Justru game itu tidak akan tamat karena endingnya belum muncul. Anda harus mainkan gamenya supaya endingnya dapat untuk mendapatkan ending. Sehingga di film pertama, sinematik yang pertama itu, Anda harus fokus kepada ini, yang S. Si apa tuh namanya? Si film itu harus menceritakan kejadian kenapa akhirnya kamera akan berakhir di S. Karena Anda akan mengendalikan si S gitu. Jadi kalau misalnya bayangan saya misalkan kalau kita mau bikin yang ini ya, berarti Anda harus membuat sebuah adegan di mana seorang yang O sama K ini nih, Oka, kalau Pangeran Kegelapan membunuh kedua orang tuanya, flashback gitu ya. Ada kisah itu, kemudian itu menjadi dasar bahwa si S akan mengalahkan O. Sehingga cerita adegannya kalau misalkan kita bagi dalam 3 detik gitu ya. Detik pertama, Pangeran Kegelapan membunuh orang tuanya. Detik kedua, kemudian si anak laki-laki lagi apa tuh? Lagi punya keinginan untuk membunuh, mengalahkan si Pangeran Kegelapan. Detik ketiga, proses si anak laki-laki untuk mencari si Pangeran Kegelapan, dan pada saat cutscene yang selesai, pemain baru mengendalikan si S-nya. Kira-kira begitu ya. Ini polanya sama semua kok. Jadi ibaratnya kalau Anda mau apa ya, mau bikin cerita nggak usah terlalu ngarang sebenarnya. Karena polanya hampir hampir mirip semua. Contoh ya, ini contoh lagi. Misalkan nomor 8 ya. Seorang penjelajah luar angkasa berusaha menemukan artefak misterius di asteroid terjatuh dalam tata surya. Cutscene-nya gimana? Cutscene-nya gampang. OKS gitu. Oka pasti pasti ada artefak misterius di sebuah asteroid tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah, setelah Oka-nya dimunculkan filmnya, kemudian kamera akan berjalan menuju ke S. Seorang penjelajah luar angkasa. Wih, apaan tuh? Mari kita selidiki. Jeng jeng. Barulah mainin. Ya, OKS. Jadi rumusnya SPOK-nya udah benar. Anda harus bisa menentukan dulu SPOK-nya. Kemudian filmnya OK dan S. Sekali lagi, terakhir. Contoh mana ya? Nah, ini nih. Nomor 31 misalkan ya. Seorang penyihir muda belajar ilmu sihir untuk menyelamatkan kerajaan dari serangan makhluk gelap. Filmnya gimana? OKS, ya kan? Jadi pasti ada kerajaan, jeng-jeng, tiba-tiba diserang sama makhluk gelap. Gitu kan. Nah, udah gitu, wah pokoknya ada kekacauan di kerajaan. Nah, tiba-tiba kamera pindah ke seorang penyihir muda yang belajar. Jeng-jeng. Wah, kerajaanku diserang. Aku akan menyelamatkanmu. Jeng-jeng, gitu. Kira-kira seperti itu polanya ya. Jadi hampir 99% cinematic cutscene setelah tombol play diklik, polanya seperti itu sehingga film antara cutscene yang di skip dengan karakter yang nanti akan kita kendalikan di dalam game itu agak nyambung. Nah, sekarang kaitannya dengan gamenya di sini. Aduh, ini karena tadi saya pilih kotanya yang agak jelek, jadi agak bingung saya. Aduh, ini mau bikin apa nih di sini? Saya nyontek ide dulu lah di sini ya, kira-kira apa nih yang mau kita bikin ya. Seorang prajurit, ini aja lah. Seorang mana tadi?
Seorang, nah ini nih, nomor 15 ya. Seorang detektif cyber berusaha melacak seorang peretas jaringan yang sangat berbahaya yang mencuri data pribadinya. Oh, jadi kita jadi seorang detektif cyber. Atau ini aja nih, nomor 11. Seorang detektif swasta ditugas untuk memecahkan penyelesaian pembunuhan misterius. Nah, ini aja nih ya. Kita akan coba bikin ceritanya nomor 11. Iya, sebenarnya nanti untuk yang karena anak temanya adalah SDGS ya. SDGS itu apa ya? SDGS tuh pembunuhan misteriusnya adalah pembunuhan binatang, pembunuhan tentang bagaimana kita menjaga hewan-hewan, kira-kira gitu. Karena kita sambung-sambungin dengan eh, premis nomor 11. Jadi langkahnya di sini kita directional light-nya ini saya soft shadow bake real time sedikit aja di sini. Nah, jadi misalnya ya saya mau cari di asset store kaitannya dengan pembunuhan misterius. Nah, pembunuhan misterius kaitannya dengan pembunuhan binatang misalnya. Saya ingat saya dulu pernah ngedownload karakter manusia harusnya ada di sini yang kemarin gratisan tuh ya. Mana ini? Price low to high. Nah, ini nih kita download lagi ya. Ini lumayan bisa membantu. Open Immunity, open, bentar. City People Light. Oh, saya download di laptop yang lain kayaknya. Oke, import, import. Nah, terus kita buka lagi di sini. Mungkin nah, saya perlu animal ya ceritanya. Ceritanya ada animal yang terdampar atau animal yang terluka gitu kan. Nah, kita mencoba menyelidiki apa yang terjadi dengan binatang ini. Tuh, nggak ada pula. Farm animal set. Nah, coba kita lihat nih. Ya, inilah ya. Walaupun juga jelek juga, tapi nggak apa-apa. Contoh aja. Oke. Dot, dot, download, import, import. Oke, lah. Nah, ceritanya di sini ada mana animalnya? Animal. Kalau nah ini ada sapi. Nah, ada sapi lah. Sebenarnya ada sapi. Ini ada sapi. Waduh, ini ukurannya bener nggak? Kita saya lagi coba ukur dengan kubus, teman-teman. Saya coba copy komponen, kubusnya, paste komponen values, dan kita ukur-ukur. Ya, oke lah. Ternyata bener ya. Sapinya sudah mirip ukurannya sesuai dengan dunia nyata nih. Tidak usah kita gedein lagi sapinya. Terus di sini ada animasi katanya. Coba kita lihat. Animasi. Mana animasinya? Oh, emang dia nggak punya animasi? Oh, nggak punya. Teman-teman. Ya udah, kalau nggak punya berarti nggak apa-apa malah. Ini sapinya kita jatuhin. Ini gitu ya. Ceritanya mati dia. Wah, cincin. Ada seekor sapi yang mati secara misterius. Apa yang terjadi? Oh, jangan-jangan ininya diracun airnya. Mesti kita selidikinya gitu kan. Terus dari sini ada orang-orang. Ini ada karakter. Female gini. Ini aja, male. Nah, dia melihat ke sini bingung gitu kan. Dan ini animasinya sebentar.
Animasinya idle. Nah, ini seingat saya bisa lihat animasi di sini. Animasinya idenya macam-macam kan. Ada animasi begini, ada animasi yang begini. Nah gini aja. Oke, ini ada casual male, kemudian ada ini juga, dia juga bingung gitu kan. What happened? Dan ada dokter, kebetulan ada dokter teman-teman. Nah, oke ya. Mereka sedang kaget dengan apa yang terjadi dengan sapi ini. Kenapa sapi ada di tengah kota? Oke. Saya masukin game object, kamera, game object align with view. Ini coba agak dikit kameranya. Eh, mau stick begini. Susah banget ya. Kayak gini lah. Saya kira, aduh ini masih kelihatan. Saya nggak suka kelihatan horizon. Nah, ini. Game object align with view. Nah, ini saya pengennya ini karena posisinya begini ya. Begini deh. Nah, gini coba. Game object align with view. Coba kita tes dulu ya. Nah, ini apa sih? Ini kenapa kenapa dokternya begini dah? Aduh, masya Allah. Kirain, oh ini ada skrip, ada skrip. Jangan pakai ini dong. Jadi dia malah aneh-aneh gerakannya. Orang lagi ada sapi mati malah olahraga. Nah, kalau ini kan lagi ngeliatin apa yang terjadi dengan sapinya nih? Bingung, gitu kan? Nah, sehingga dari sini kameranya mungkin kita bisa agak sedikit zoom ya di sini. Keep object line with view misalnya, kemudian kita kasih script yang translate, kita suruh dia agak mundur. Nah, kemudian di sini baru ada sosok karakter utamanya. Nah, jadi nanti si kamera itu mundur sampai dia menemukan sampai dia melewati si karakter utama yang akan jadi protagonis. Karakter utamanya saya pakai si anak kecil lah. Gini, gini, oke, yang kecilnya lagi gini kan. Anak itu jangan ini juga. Nah, oke, coba kita tes dulu ya. Kira-kira berhasil nggak? Loh, kok belum? Kamera. Update posisinya belum dicentang. Tes lagi. Jeng, jeng. Nah, ini mungkin saya perlu sekitar 10 detik, 5 detik lah ya. Oke, kita coba record 5 detik ya. Kita coba record 5 detik. Kayaknya cukup sih. Coba. Yuk, kamera. Rolling. Action. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Mari kita lihat ini hasilnya. Teman-teman bisa membuat video introduction yang lebih panjang dari ini. Bisa bisa cerita macam-macam, tapi yang saya record adalah endingnya. Ending pada saat cutscene selesai. Nah, nyampe sini. Kenapa harus nyampe sini? Karena setelah tombol ini di skip, tombol ini filmnya selesai atau kita pencet escape, maka langsung gamenya atau aplikasinya mulai dari sini. Gitu ya. Jadi
antara flow antara cerita di awal dan awal player main itu ada di titik yang sama. Kira-kira begitu ide. Oke, ini sudah bagus. Kita coba drag aja ke, ini belum ganti. Watch video, video. Bentar, apa dia nggak mau? Oh, biasanya memang nggak mau kalau dia ada di dalam folder ya. Oh, mana videonya tadi? Nah, kemudian saya masukin ke sini. Salah. Mana sih sini? Sini. Di cutscene ya? Cutscene. Oke. Ini save aja lah. Takutnya ada error. Scene masukin video yang, mana ya? Ini movie 4. Nah, coba kita play ya. Sini, coba. Jeng. Nah, kira-kira gini. Bentuk dari cutscene-nya. Ini pada saat di skip, dia akan pindah ke gameplay. Nah, ini jadi kalau kita ulang dari awal nih teman-teman, harapannya kan ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi satu cerita yang utuh dari awal sampai akhir ya. Kita mulai dari publisher spesies sebenarnya save dulu nih. Save. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ini akan jadi satu cerita yang utuh. Mulai dari splash screen, ya kan? Terus bisa kita escape. Ini belum klik. Escape. Masuk ke developer splash screen. Bisa kita escape juga. Masuk ke judul aplikasi atau judul gamenya. Oh, apa nih? Kalau cuman melihat dari game menu, belum tahu ini game apa kan. Dari judul juga ya masih nebak-nebak lah. JC101. Jangan-jangan ini mirip-mirip seperti detektif ya. Detektif Sherlock Holmes kan. Sherlock Holmes itu 22B ya. Eh, to be or not to be ya. To be. 222B gitu kan. Nomor rumahnya. Oh ini 101, oh jangan-jangan ini mirip-mirip detektif gitu kan. Ini ada about, di sini ada bahasa, dan kita sambil ngeliatin game menu, udah berasa ada sesuatu yang keren, tapi kita belum tahu ini tentang apa. Begitu kita klik play, langsung ada adegan seperti ini, mungkin ada ceritanya pada suatu hari, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada sapi mati, dan apa yang terjadi dengan sapi itu? Nah, kan. Akhirnya ini memancing rasa penasaran player. Nah, begitu klik mulai, langsung ada di lokasi itu dan nanti akan diarahkan kira-kira emang mau bikin apa sih? Emang kalian di sini mau ngerjain apa? Emang player di sini disuruh apa? Semuanya harus satu apa ya? Satu tema, satu cerita dengan yang dibuat di awal. Kalaupun mau menambahkan nggak jadi masalah informasi-informasi di luar itu ya. Tapi si si apa namanya? Si aplikasi dan gamenya itu harus tamat untuk menyelesaikan satu kalimat. Nah, satu kalimat itu harus dibikin dulu. Kayak tadi nih, kalau misalkan ini lagi ngomongin adegan sapi di sini berarti apa yang terjadi dengan sapinya? Kok sapinya mati? Nah, nanti di dalam gamenya mungkin nanti kita akan ya sudah berarti eh, carilah penyebab kenapa sapi ini mati. Mungkin ada sebuah eh, apa ya pencemaran udara, pencemaran air yang menyebabkan sapi itu pas minum mati. Oh, gimana caranya kita mencari sebabnya? Nah, kita keliling kota, menemukan sebab-sebab pencemaran. Nah, terus ketemu penyebab dari pencemarannya itu dan kita coba selesaikan. Dengan ini kami berhasil menyelamatkan, berhasil menyetop pencemaran sehingga
wilayah ini lebih aman dan tidak ada lagi sapi yang mati. Nah, kira-kira gitu ya. Merangkai ceritanya seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.